Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berpidato pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami haturkan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Asep Suryana selaku dosen pengampu nalar kritis dan retorika. Sebelum memulai pidato kami pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk berpantun sebagai pembuka. Jalan-jalan ke Palangkaraya, selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang akan saya sampaikan pertama adalah mengenai lingkungan yang lebih nyaman untuk ditinggali karena akan terhindar dari penyakit dan meminimalisir bencana. Isu lingkungan bukanlah hanya sekedar perbincangan, tetapi itu adalah panggilan kita untuk bertindak bersama demi kesejahteraan kita sendiri dan generasi mendatang. Terlalu sering kita melihat isu lingkungan sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari kita, sesuatu yang tidak terlalu kita perhatikan. Tetapi, saya ingin menekankan bahwa isu lingkungan bukan hanya tentang hutan dan sungai yang jauh, melainkan juga tentang kesehatan kita sendiri dan kualitas hidup yang kita rasakan. Lingkungan yang sehat dapat mencegah penyakit dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Lingkungan yang sehat adalah fondasi kualitas hidup yang lebih baik. Ini bukan hanya masalah menjaga alam, melainkan juga tentang menjaga diri kita sendiri dan generasi mendatang. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan di mana sumber daya alam seperti air bersih, udara segar, dan tanah subur tetap terjaga. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi kita untuk hidup. Namun, sayangnya, kita sering kali mengambil hal ini sebagai sesuatu yang pasti dan tidak terbatas. Lingkungan yang bersih dan terjaga adalah kunci untuk mencegah banyak penyakit yang mengancam kita. Polusi udara misalnya, bisa menjadi penyebab utama gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis. Ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan kanker paru-paru. Air yang tercemar oleh limbah industri dan domestik dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kolera, disentri, dan keracunan logam berat. Selain itu, lingkungan yang kotor dan tidak terjaga bisa menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk yang membawa penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah. Lalu, lantas mengapa kita harus peduli? Karena ketika lingkungan kita tercemar, kita menjadi rentan terhadap penyakit-penyakit itu. Kita, anak-anak kita, dan generasi mendatang dapat terkena dampak buruknya. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bersih dan sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga lingkungan, tapi juga tanggung jawab kita sebagai individu dan masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat? Ada banyak gerakan yang dapat kita lakukan sebagai individu dan bersama-sama sebagai masyarakat. Pertama, kita dapat mulai dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini termasuk memilih produk yang ramah lingkungan dan mengurangi limbah plastik. Jika kita semua melakukan ini, kita dapat mengurangi polusi dan dampak negatif pada lingkungan. Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya, pembuangan sampah sembarangan, dan konsumsi berlebihan adalah contoh-contoh tindakan yang dapat merusak lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran, kita dapat mulai mengubah perilaku kita, seperti menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, mendaur ulang, dan mengurangi konsumsi sumber daya alam. Mendaur ulang merupakan cara yang sederhana dan efektif untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah. Hal ini membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Kita juga bisa mendukung transportasi ramah lingkungan. Ini berarti mengurangi penggunaan mobil pribadi dan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Transportasi berbasis bahan bakar fosil adalah penyebab besar emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dengan memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan, kita dapat membantu mengurangi emisi ini. Selain itu, kita dapat terlibat dalam kegiatan sosial dan proyek lingkungan.
bergabung dengan kelompok-kelompok komunitas yang peduli terhadap lingkungan, atau bahkan mengorganisir kampanye pembersihan lingkungan di lingkungan kita, ini adalah cara yang efektif untuk berkontribusi dalam membentuk lingkungan yang sehat. Dan kita harus mendukung kebijakan dan regulasi yang mendukung lingkungan sehat. Ini mencakup mendukung upaya pemerintah mengurangi polusi, melindungi ekosistem alami, dan mempromosikan energi terbarukan. Dengan mendukung kebijakan-kebijakan ini, kita memastikan bahwa tindakan kolektif kita mengarah pada perubahan yang lebih besar. Pentingnya kesadaran dan peran masyarakat dalam membentuk lingkungan sehat tidak bisa diabaikan. Lingkungan yang sehat bukan hanya soal pohon dan sungai, melainkan soal kesehatan kita dan kualitas hidup kita. Kita semua memiliki peran dalam membentuk masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Mari kita bersatu untuk mewujudkannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah topik yang sangat penting dan relevan untuk kita semua, yaitu kesadaran dan peran masyarakat dalam membentuk lingkungan sehat untuk kualitas hidup yang meningkat. Kita hidup di dunia yang semakin kompleks dan terus berubah. Dan lingkungan tempat yang kita tinggal memiliki peran yang sangat besar dalam kualitas hidup kita. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa peran masyarakat dalam membentuk lingkungan yang sehat sangat penting. Lingkungan sehat menciptakan tempat tinggal yang lebih nyaman. Saat kita memiliki udara bersih, air yang aman, dan lingkungan yang hijau, tentunya kita merasa lebih nyaman dan aman. Ini menciptakan kualitas hidup yang lebih baik, dan itu berdampak positif pada kesejahteraan kita sehari-hari dan masa depan kita tentunya. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan adalah aspek penting lainnya dalam membentuk lingkungan yang sehat. Ketika kita menjaga kebersihan lingkungan, kita tentunya mengurangi risiko penularan penyakit dan menciptakan ruang yang aman bagi keluarga dan anak-anak kita. Selain itu, kebersihan lingkungan juga menciptakan suasana yang menyenangkan dan indah untuk kita nikmati bersama. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menyadari bahwa peran masyarakat dalam meminimalisir bencana sangat krusial. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan seringkali terkait dengan kerusakan lingkungan. Dengan tindakan preventif dan kewaspadaan, kita dapat mengurangi risiko bencana ini. Ini tidak hanya melindungi rumah kita, tetapi juga menyelamatkan nyawa. Dalam konteks ini, mari kita diskusikan lebih lanjut mengenai mengapa kita harus peduli dengan lingkungan. Kita harus menyadari bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Dan tentunya kita bertanggung jawab untuk menjaganya agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Kita memiliki peran sebagai penjaga bumi ini. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa perubahan iklim adalah isu global yang sangat penting. Perubahan iklim telah menyebabkan suhu bumi meningkat, menyebabkan cuaca ekstrim, dan mengancam kehidupan di seluruh dunia. Kita, sebagai masyarakat, harus berperan aktif dalam mengurangi jejak karbon kita dan mendukung tindakan yang berkelanjutan. Ada banyak cara di mana masyarakat mampu berkontribusi untuk membentuk lingkungan sehat. Pertama, kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah tindakan yang sederhana, tetapi efektif yang bisa kita lakukan. Selain itu, penghijauan adalah cara lain untuk meningkatkan kualitas lingkungan kita. Selain tindakan individu, kita juga harus mendukung upaya pemerintah dan organisasi lingkungan dalam melestarikan alam ini.
Melalui perspektif aktif dalam program lingkungan dan mendukung kebijakan yang berkelanjutan, kita dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar terhadap alam di bumi. Dalam mengakhiri pidato saya ingin menekankan bahwa kesadaran dan peran masyarakat dalam membentuk lingkungan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, menjaga kebersihan, dan meminimalisir bencana, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan mewariskan planet yang lebih baik kepada generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh pidato oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi pidato pada pagi hari ini. Topik selanjutnya yang akan saya bawakan mengenai upaya menjaga lingkungan, di mana isu lingkungan yang semakin mendesak perhatian kita semua dapat diredam dengan beberapa upaya, yaitu adanya kesadaran diri sendiri dalam membentuk lingkungan sehat, serta peran aktif masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Isu lingkungan bukanlah hal yang bisa disepelekan dan seharusnya kita abaikan, melainkan harus menjadi perhatian utama kita semua. Kita harus menyadari bahwasannya keberlanjutan lingkungan adalah kunci kelangsungan hidup kita pada masa depan dan generasi mendatang. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang kesadaran diri. Poin utama, yakni kesadaran diri adalah langkah awal dan kunci utama dalam usaha menjaga lingkungan. Kita semua harus mulai dengan melihat diri kita sendiri dan mengenali dampak apa yang kita berikan kepada lingkungan sekitar. Setiap individu bahwasannya harus menyadari tindakan kecil yang dilakukan sehari-hari akan berdampak baik itu besar ataupun kecil untuk lingkungan sekitar. Yakni dengan memperhatikan apakah kita sudah menggunakan energi dengan sebijak-bijaknya, apakah kita bisa meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, apakah kita bisa mengurangi limbah dan mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Selanjutnya, kita juga harus menyadari bahwasannya tidak hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang tindakan, sikap, dan nilai-nilai kita terhadap lingkungan. Kita harus memahami bahwasannya lingkungan adalah warisan kita bersama. Dengan merawatnya, kita memberikan warisan yang lebih baik bagi generasi kita mendatang. Kesadaran diri juga berarti peduli terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Contohnya, yakni kebersihan air dan udara, serta menghormati hak semua makhluk hidup untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Contoh yang dapat kita ambil adalah dengan membuang sampah sembarangan. Dari membuang sampah sembarangan dan dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya kesadaran diri, akan menimbulkan beberapa dampak. Dampak kecilnya mungkin akan terlihat lingkungan yang kotor dan lingkungan yang tidak tertata. Namun dampak besarnya adalah dapat menyebabkan banjir dan meluapnya selokan-selokan air di sekitar rumah. Maka dari itu, kesadaran diri yang tinggi, masyarakat dapat membentuk kebiasaan yang positif dalam menjaga lingkungan sekitar. Di poin selanjutnya, mari kita bahas terkait upaya untuk menjaga lingkungan melalui kampanye digital. Kampanye digital merupakan upaya yang paling aktif dalam menjaga lingkungan. Kampanye digital adalah alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat. Dalam era digital ini, kita memiliki akses yang tak terbatas untuk menyebarkan informasi dan media sosial yang dapat digunakan untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat. Dalam artian, informasi yang diberikan media digital ini akan sangat cepat menyebar luas kepada masyarakat. Kampanye digital mampu menghadirkan isu-isu lingkungan dalam sorotan publik. Kita dapat menggunakan platform media sosial untuk memberikan informasi tentang dampak perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan masalah lingkungan lainnya.
Dengan berbagi informasi dan fakta-fakta yang akurat, kita dapat membantu masyarakat memahami urgensi dari isu-isu ini. Selain itu, kampanye digital juga memungkinkan kita untuk mengorganisir aksi bersama dan memobilisasi orang-orang yang berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Kampanye online dapat mengajak orang untuk mengambil tindakan nyata seperti penghijauan, pembersihan pantai, atau mendukung kebijakan pro lingkungan lainnya. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk melibatkan lebih banyak lagi orang dalam gerakan pelestarian lingkungan. Contoh konkret yang dapat kita lihat adalah penggunaan media sosial dalam mengajak masyarakat menjaga lingkungan. Satu dari banyaknya pengguna media sosial, dapat kita lihat akun pengguna TikTok Pandawara sebagai salah satu pengguna media sosial TikTok yang mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan pantai dan berharap peran aktif masyarakat dan pemerintah. Akun media sosial TikTok Pandawara menyajikan konten yang positif dalam menjaga lingkungan. Namun penting untuk diingatkan kembali, bahwasannya kampanye digital juga harus dilakukan dengan bijak. Dikarenakan informasi yang dapat menyebar luas kepada seluruh masyarakat, kita harus memastikan informasi yang kita sebarkan adalah fakta yang akurat dengan bukti-bukti yang nyata. Kita juga harus berhati-hati terhadap hoax dan informasi palsu yang dapat merusak pelestarian lingkungan dan menggiring opini-opini yang tidak benar dari masyarakat. Dan di poin terakhir adalah peran aktif masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bergabung dalam kelompok lingkungan atau komunitas yang memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga pelestarian lingkungan. Dalam kelompok atau komunitas tersebut, masyarakat dapat saling berbagi informasi dan pengalaman serta aksi nyata untuk menjaga lingkungan. Dengan peran aktif masyarakat ini, lingkungan sehat akan tercipta dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai penutup, dan kembali mengingatkan kembali, bahwasannya kesadaran dan peran aktif masyarakat dapat membentuk lingkungan sehat dan sebagai kunci meningkatkan kualitas hidup, serta memastikan keberlanjutan bumi kita ini di masa yang akan mendatang. Kita harus mulai dengan kesadaran diri sendiri, mengedukasi dan memotivasi orang lain. Bersama-sama, kita dapat menciptakan perubahan positif yang dibutuhkan masyarakat sekitar dan generasi mendatang. Saya dan rekan-rekan saya mengajak kita untuk bisa berkomitmen untuk menjadi agen perubahan dalam upaya pelestarian lingkungan. Marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak hanya menjadi isu yang kita bicarakan dan hanya dapat kita angkat, namun tidak ada aksi nyata dari kita sendiri dan masyarakat. Yakni dengan memprioritasi, melakukan tindak lanjut terhadap isu lingkungan tersebut. Dengan upaya bersama, dapat kita mencapai lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh makhluk di bumi ini. Terima kasih, sekian dari saya dan rekan-rekan saya untuk bisa menyampaikan materi pidato kami pada pagi hari ini. Wahirussalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mari lakukan aksi nyata untuk bumi kita.